Dikisahkan, ada seorang ibu yang ingin bercerai dari suaminya. Lalu ia datang berdiskusi panjang dengan saya. Ibu berkata, "Mbah Mun, saya sudah tidak kuat dengan suami saya. Saya ingin cerai saja." Kiai menjawab, "Emangnya kenapa, Bu?" Ibu menjelaskan, "Suami saya tidak bekerja, tidak kreatif, dan tidak bisa menjadi pemimpin untuk anak-anak. Kalau ayahnya seperti itu, bagaimana nasib anak-anak saya nanti? Saya harus mencari nafkah, capek sekali, sedangkan dia santai saja di rumah." Kiai tersenyum. "Oh, begitu. Cuman itu saja." Ibu menunduk. "Sebenarnya masih banyak lagi, tapi itu yang paling utama." Kiai berkata pelan, "Oh, iya. Mau tahu pandangan saya, Bu?" Ibu menjawab, "Boleh, Mbah Mun." Kiai memberi perumpamaan. Begini, ibarat orang punya kulkas, tapi dipakai untuk lemari pakaian. Hasilnya pasti tidak memuaskan. Tidak muat banyak, tidak ada gantungan, tidak ada laci, tidak bisa dikunci, malah boros listrik. Itulah jika suatu produk dipakai tidak sesuai fungsinya. Sebagus apapun produknya, kalau tidak sesuai peruntukannya, ia tidak akan pernah memuaskan. Ibu mengangguk. "Lalu, apa hubungannya dengan suami saya?" Kiai menjelaskan, "Ibu berharap suami ibu menjalankan fungsi sekunder, bahkan tersier, tapi fungsi primernya justru tidak dipakai. Ibu hanya ingin suami menafkahi dan memimpin keluarga. Itu hanya fungsi sampingan. Sayang sekali, fungsi primernya malah tidak ibu kejar." Ibu bertanya lagi, "Kalau begitu, apa fungsi primer seorang suami, Mbah Mun?" Kiai menjawab tegas, "Fungsi primer suami adalah menjadi tameng bagi dosa-dosa istrinya di neraka. Saat seorang istri mendapat ridho suaminya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi, walaupun suami duduk diam saja, itu sudah sangat bermanfaat. Tinggal istri yang pandai menggunakan fungsinya dengan maksimal. Dalam hadits syahih disebutkan, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anharudin dakhalatil jannah. Artinya, seorang istri yang wafat dan suaminya ridho kepadanya, maka ia masuk surga. Ibu bertanya lagi, "Kalau suami saya tidak bekerja bagaimana, Mbah Mun? Saya capek kalau harus menanggung semuanya." Kiai menenangkan, "Tidak apa-apa, selama ia masih menjadi suamimu, jangan lepaskan, jangan cerai. Karena kalau cerai, engkau langsung berhadapan dengan api neraka. Kalaupun engkau yang mencari nafkah, setiap harta yang kau berikan untuk keluarga itu bernilai sedekah yang sangat mulia. Bahkan, lebih utama daripada sedekah kepada anak yatim. Kenapa? Karena suami sudah menjadi bagian dari hidupmu melalui akad nikah. Sedekah untuk keluarga jauh lebih besar pahalanya." Ibu bertanya lagi, "Kalau suami zalim bagaimana? Bahkan KDRT?" Kiai menjawab, "Tidak apa-apa. Semuanya akan kembali pada pelakunya. Suami akan menanggung akibat kezalimannya. Siksa Allah sangat pedih. Sementara engkau, fokuslah pada mencari ridhonya. Pernah dengar istri Fir'aun Asia? Walau disiksa bahkan dibunuh, Allah abadikan doanya di dalam Al-Quran. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di surga. Selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta dari kaum yang zalim." Kisah At-Tahrim 11. Ibu terharu. "Ya Allah, terima kasih Mbah Mun. Apa yang harus saya lakukan?" Kiai memberi solusi. "Coba lakukan ini selama 7 hari. Setiap malam, tanyakan pada suamimu, 'Abang, berapa persen ridho abang sama aku hari ini?' Kalau dia menjawab 95%, jangan tidur. Lakukan apapun untuk membuatnya menjawab 100%. Mungkin dipijiti, dibuatkan makanan, dihidangkan teh, apapun. Sampai dia bilang, 'Iya, aku ridho sama kamu 100%. Barulah engkau tidur. Lakukan itu selama 7 hari dan rasakan perubahannya." Ibu mengangguk. "Baik, Mbah Mun." 5 hari kemudian, ibu datang kembali dengan wajah berseri. "Mbah Mun, alhamdulillah, saya bahagia sekali.
Suami saya sekarang mulai berinisiatif mencari pekerjaan, bahkan mau mengantar saya kemana-mana. Saya ingin terus melakukan saran ini, tidak hanya 7 hari, tapi selamanya. Kiai menjawab, boleh. Lakukan sampai salah satu dari kalian dipanggil Allah dengan husnul khotimah. Ibu menangis haru. Terima kasih, Mbah Mun. Kiai tersenyum. Sama-sama. Semoga Allah memuliakanmu dan suamimu. Wallahu a'lam bisyawab. Subhanallah, betapa besar kedudukan seorang suami. Ridho, suami bisa menjadi jalan menuju ampunan dan surga bagi seorang istri. Kisah KH. Maimun Zubair ini mengingatkan kita semua. Jangan pernah remehkan arti keridhoan. Ridho suami adalah ridho Allah, dan ridho Allah adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kisah ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa tekan tombol like, tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mengambil hikmah. Jangan lupa juga subscribe channel Lintas Hikmah untuk terus mendapatkan kisah penuh hikmah dari para ulama.